Konvoi perguruan silat di Tuban ricuh, 2 motor warga dirusak. Bayi laki-laki dibuang di teras rumah warga di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain 2 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Konvoi pengesahan anggota baru perguruan silat di Kabupaten Tuban diwarnai kericuhan. 2 motor warga yang sedang diparkir di tepi jalan menjadi sasaran amukan oknum peserta konvoi. Beruntung petugas gabungan segera tiba di lokasi kejadian sehingga suasana terkendali. Ratusan anggota perguruan silat melakukan konvoi menuju arah Tuban Kota pada Selasa malam. Namun petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta keamanan internal perguruan silat melakukan penyekatan di sejumlah titik dan menghentikan konvoi tersebut. Pasalnya padepokan yang dijadikan tempat pengesahan anggota baru perguruan silat tersebut kondisinya sudah penuh. Hanya anggota yang akan disahkan saja yang diperbolehkan masuk. Merasa kecewa dihentikan, ratusan pendekar ini langsung memblokir jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Meski demikian, sebagian peserta konvoi berhasil lolos masuk kota dengan melewati jalan alternatif. Bahkan ketegangan juga sempat terjadi antara rombongan konvoi pendekar dan aparat keamanan. Namun suasana tersebut berhasil diredam setelah petugas memberikan penjelasan kepada mereka. Selang beberapa saat, konvoi para pendekar berpakaian serba hitam ini kembali diwarnai kericuhan. Ini setelah oknum peserta konvoi melakukan pengerusakan terhadap 2 sepeda motor milik warga yang terparkir di tepi jalan Panglima Jenderal Sudirman Tuban. Sepeda motor tersebut dirusak dengan cara dilempar batu dan dipukul menggunakan kayu. Belum diketahui penyebab pasti pemicu pengerusakan ini. Ya rusak karena dihantamnya lemparin apa itu sama pesilat itu. Terus dilempar pakai apa sih? Kayu sama batu. Tindakan tegas pun dilakukan aparat gabungan. Petugas memburu konvoi pendekar lantaran dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebanyak 53 unit sepeda motor menggunakan knalpot brong berhasil diamankan beserta pendekar yang mengendarainya. Guna memberikan efek jera, para pendekar dihukum mendorong sepeda motor hingga menuju Mapolres Tuban. Selanjutnya, kendaraan tidak standar ini akan diamankan sementara dan dikenakan tilang. Dari mungkin teman-teman pesihati tadi juga ada beberapa yang berhenti di tengah jalan. Kita kasih himbau, memang ada sedikit eyel-eyelan lah sama anggota. Akhirnya kita amankan, kita kembalikan, gabung dengan tekan pamter, akhirnya mereka bisa kembali ke rumah masing-masing tanpa mengganggu arus lalu lintas. Hingga saat ini ada beberapa kendaraan yang di ini. Selain pengaturan juga kita juga masa penindakan di mana yang menggunakan knalpot brong juga kita amankan, kita tertibkan. Kurang lebih tadi yang kita amankan kurang ada 53 unit. Tapi ini masih berjalan nanti sampai pagi hari, nanti akan kami sampaikan kembali. Dan untuk 50 kendaraan yang melanggar tadi, apakah dilakukan penilangan juga? Pasti, kita akan penindakan, penilangan, nanti akan boleh kembali apabila distandarkan lagi aspek knalpotnya. Hingga Rabu siang, seluruh sepeda motor masih diamankan di Mapolres Tuban. Kendaraan ini bisa diambil pemiliknya dengan syarat mengganti onderdil sesuai standar pabrik. Tim Liputan JTV Tuban. Sementara itu, aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi berwarna hitam pekat dan berbau. Diduga sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut tercemar limbah tekstil dari hulu sungai wilayah Solo. Kondisi ini membuat ikan-ikan di sungai setempat banyak yang mati. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi air Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi berwarna hitam pekat. Sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut juga berbau menyengat, diduga akibat tercemar limbah pabrik tekstil di wilayah Solo. Kondisi seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim kemarau. Kondisi ini membuat ribuan ikan di sungai mati.
Kejadian ini sangat merugikan pencari ikan. Salah satunya seperti yang dirasakan Suroso, pencari ikan di sungai setempat. Menurutnya, Sungai Bengawan Solo berwarna hitam terjadi sejak Selasa malam. Hitamnya sungai diduga akibat limbah pabrik batik dari wilayah Solo yang terjadi setiap 3 hari sekali. Tercemarnya sungai juga membuat dirinya sulit mencari ikan karena banyak ikan yang mati. Pencemaran limbah di Bengawan Solo sudah terjadi sejak lama, namun hingga kini belum ada solusi pasti dalam penanganannya. Pak, ini air hitam karena apa ini, Pak? Limbah, Mas. Limbah, mulai kapan ini, Pak? Tadi malam. Tadi malam. Iya. Memang sering terjadi, Pak? Sering 3 hari sekali limbah terus. Itu dari mana limbahnya, Pak? Solo. Dari Solo. Ya, pabrik Solo. Dari pabrik Solo ya? Iya. Dampaknya sendiri apa, Pak? Ikan mati semua ini. Banyak yang mati. Iya. Kalau warga sendiri nyari ikan juga sulit, Pak? Sulit nih, susah. Udah habis, Pak. Sudah habis. Iya, ikan. Banyak yang mati, Iya. terus hanyut itu ya. Iya. Ya hanyut terus ke bawah. Susah nggak Pak? Hitam ini? Susah ini. Hitam ini susah nih, udah nggak ada ikan ini. Ini juga bau nggak, Pak? Dampak limbah ini Bau ini. di airnya. Iya, bau. Kalau ini nabate itu bau sekali. Bau sekali. Iya, nabate. Kalau gini limbah debu itu enggak bau. Sudah berapa lama, Pak? Tahun-tahun Udah ya? lama nih. Sudah bertahun-tahun. Iya, Setiap musim kemarau ini ya. iya. Selain berdampak ikan yang mati, air sungai tercemar ini juga membuat petani di sekitar aliran Bengawan Solo sudah tidak berani lagi menggunakan air untuk lahan pertaniannya karena dikhawatirkan tanamannya menjadi mati, termasuk rusaknya ekosistem. Warga hanya berharap kepada dinas terkait untuk segera mengatasi pencemaran tersebut agar Sungai Bengawan Solo tidak tercemar dan bisa bersih kembali. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan adu banteng melibatkan 2 sepeda motor terjadi di jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, seorang guru meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sementara 1 korban lain yang merupakan mahasiswa mengalami luka berat. Dalam rekaman video amatir, pengguna jalan dan warga desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dikagetkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor berlawanan arah di jalan penghubung antar kecamatan pada Selasa siang. 1 korban tergeletak di tengah jalan, 1 korban lain terpelanting hingga ke bahu jalan. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Waluyo, Jati Kraksaan. Kecelakaan terjadi saat korban Rudi Herianto, 45 tahun, seorang guru warga desa Wangkal, Kecamatan Gading, mengendarai motor Matic 2115 HIS melaju dari arah barat ke timur. Sampai di TKP, muncul motor Matic tanpa plat nomor yang dikendarai Rudi Rizaldi, 18 tahun, mahasiswa warga desa Ranuwurung, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Diduga salah satu motor melaju dengan kecepatan tinggi hingga kecelakaan adu banteng tak terhindarkan. Korban Rudi Herianto meninggal saat perawatan di rumah sakit, sedangkan korban lain luka parah. Jadi memang betul ada kecelakaan di wilayah Gading, tepatnya di Dusun Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading. Antara roda 2 dengan roda 2, kecelakaan adu banteng atau adu moncong. Untuk korban MD 1 orang atas nama Rudi, Mas Rudi. Terus 1 korban luka-luka, ya saat ini dirawat di Rumah Sakit Waluyo. Yang korban meninggal itu meninggal di TKP atau di rumah sakit? Untuk korban meninggal, menurut keterangan dari anggota Polsek Gading yang waktu itu langsung ke TKP, itu masih hidup atau masih bernyawa. Setelah dibawa ke IGD Rumah Sakit Waluyo Jati, nyampe sana meninggal, dinyatakan meninggal dunia. Ini tabrakannya karena mau nyalip atau gimana? Untuk sampai saat ini, untuk tabrakan tersebut kita juga belum bisa menyimpulkan, karena kita masih menggali dari saksi di lapangan bahwa kecelakaan tersebut memang adu banteng. Yang korban meninggal ini profesinya apa, Komandan? Untuk korban meninggal profesinya guru. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya
masih Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV, Probolinggo. Pemirsa, bayi laki-laki dibuang di teras rumah warga di Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Penawar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesosok bayi laki-laki dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Kabupaten Tuban Rabu dini hari. Anak berusia sekitar 3 hari itu ditemukan tergeletak kedinginan, hanya terbungkus kain tipis. Hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Inilah bayi laki-laki yang dibuang hidup-hidup di teras rumah warga Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu dini hari. Anak berusia sekitar 3 hari ini ditemukan tergeletak kedinginan, hanya terbungkus kain tipis. Polisi yang datang ke lokasi penemuan segera mengevakuasi bayi menuju klinik bidan desa. Bayi untuk sementara waktu dititipkan kepada bidan setempat agar mendapatkan perawatan layak sambil menunggu proses selanjutnya. Bayi tersebut ditemukan pertama kali oleh keluarga Bapak Rawuh. Mereka awalnya dikejutkan dengan suara tangis bayi pada tengah malam. Dengan perasaan was-was, mereka mencari sumber suara yang ternyata berasal dari bungkusan kain di lantai depan pintu teras rumahnya. Setelah dibuka, kain tipis bermotif batik ini ternyata berisi sesosok bayi. Kondisi bayi telanjang tanpa busana dan terus menggigil kedinginan. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan berusia 2-3 hari. Kini bayi tersebut dalam kondisi sehat. Itu jam berapa, Pak? Jam tengah 1. Oh, itu bapaknya waktu itu ngapain? Tidur terus? Ya kurung nangis sih. Dengar nangis, terus keluar itu ya? Iya. Itu kondisi bayinya gimana, Pak? Ya, sehat. Nangis nggak Pak waktu di sini? Nangis. Itu terbungkus apa, Pak, bayinya? Sarung. Sarung gitu ya. Kedinginan gitu, Pak ya? Dinginan. Tahu enggak, Pak, yang buang siapa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sementara itu, penemu bayi mengatakan saat ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi menangis karena kedinginan. Pasalnya, sang bayi hanya dibungkus kain tipis. Kira-kira umurnya 2-3 hari kayaknya kalau lihat dari tali pusatnya. Terus ya sudah kalau gitu nanti ini untuk sementara dititipkan di rumah Bu Bidan aja gitu. Terus akhirnya saya bawa. Ini jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Saat ditemukan kondisinya gimana, Bu? Sehat, nangis. Nangis ya. Ya. Itu terbungkus apa, Bu? Cuma kain sarung, enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa. Cuma kain Tergeletak sarung. di lantai atau? Iya, tergeletak di lantai. Berarti kedinginan waktu itu, Bu, ya? Malam ya? Iya. Kasus pembuangan bayi ini dalam penanganan Satreskrim Polres Tuban. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan maupun orang tua bayi. Untuk proses selanjutnya sedang dalam proses penyelidikan. Ya, siapa yang mempunyai anak tersebut sedang kami dalami. Itu usia berapa dan kira-kira? Kemungkinan usia kurang lebih sekitar 3 hari. Ya, 3 hari. Terus sekarang posisi di mana? Untuk sekarang posisi bayi tersebut berada di Puskesmas Semanding. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa.
Momen libur sekolah dimanfaatkan oleh anak-anak bersama keluarganya untuk berlibur. Di Kabupaten Bojonegoro, sumber mata air Grogolan menjadi salah satu jujukan wisatawan. Suasana alamnya yang asri dan airnya yang jernih membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Pada musim libur sekolah tahun ini, sumber mata air Grogolan di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu jujukan wisatawan, khususnya anak-anak sekolah. Momen libur sekolah membuat jumlah pengunjung yang datang melonjak tajam hingga 1000% dibandingkan dengan hari biasa. Jika biasanya dalam sehari jumlah pengunjung tidak lebih dari 100 orang, namun pada musim libur ini jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 1000 orang dalam sehari. Pengelola tempat wisata alam Grogolan, Totok, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung hingga 1000% ini terjadi sejak 2 pekan terakhir atau sejak masuk libur sekolah. Perkiraan pengunjung sampai 1000-an. Kalau hari biasa, Pak? Hari biasa ya minim sampai lebih sudah ya kisaran 100-an. Ini mulai hari ini ramainya? Ramainya semenjak hari liburan tuh. Oh, semenjak liburan. Sekolah ini sudah sekitar hampir 2 mingguan. Ini dikelola siapa, Pak? Pak Darwis. Oh, Pak Darwis. Pak Darwis bersama sama LMDH sama BUMDes. Dari desa? Desa dari BUMDes, dari LMDH. Tempat wisata alam ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Kabupaten Bojonegoro. Di sini pengunjung bisa mandi sepuasnya. Airnya pun sangat jernih hingga batuan yang ada di dasar sungai kecil yang dangkal kelihatan. Dari saudara, diajakin sama saudara ke sini. Sama keluarga? Iya, sama keluarga. Liburan teman sekolah ini? Iya. Tanggapannya gimana, Pak, mengetahui tempat ini? Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang di sini. Pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali ke sini. Untuk menikmati keindahan wisata alam ini, Anda cukup membayar karcis masuk Rp5.000 per orang. Lokasi wisata alam ini dikelola oleh Pok Darwis, LMDH, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes setempat. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Tuban laris manis diserbu pembeli. Selain menyediakan banyak pilihan, harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding toko modern. Omset penjualan para pedagang melonjak drastis hingga berkali-kali lipat. Menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Tuban laris manis diserbu oleh pembeli. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan lapak milik Aviatin di area Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Sejak lapak dibuka, ibu-ibu beserta anak-anak mereka yang hendak masuk sekolah silih berganti datang untuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkan menjelang tahun ajaran baru. Meskipun lapak ini terlihat sederhana, namun barang yang dijual sangat lengkap. Di antaranya buku tulis, buku gambar, peralatan tulis, aneka sampul, penggaris, hingga aneka wadah peralatan tulis. Semua kebutuhan pelajar tersedia dengan berbagai pilihan merek maupun kualitas. Selain itu, harganya dianggap lebih murah dibandingkan dengan toko modern. Untuk satu pak buku berisi lusin atau 12 biji dipatok antara Rp28.000 hingga Rp50.000, bergantung pada merek dan jumlah isinya. Sementara untuk pensil dan pulpen dijual pada kisaran Rp1.000 hingga Rp4.000. Lalu untuk kotak pensil dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp30.000 tergantung merek. Kaila, salah satu pembeli, mengatakan lebih memilih membeli peralatan sekolah di pasar tradisional karena harganya lebih murah dan banyak pilihan. Ia mengaku membeli berbagai keperluan sekolah untuk keperluan tahun ajaran baru. Tadi beli buku sama perlengkapan sekolah. Untuk apa nanti rencana? Untuk tahun ajaran baru kan perlu buku, terus peralatan juga, jadi belinya di... Kenapa beli di pasar, Pak? Karena harganya murah. Pilihannya juga banyak. Iya. Ini tadi beli apa aja selain buku? Buku, pulpen, tempat pensil juga. Ini sekarang sudah kelas berapa? Kelas 9. 9. Ini berarti masuk tahun ajaran baru ini ya? Tahun ajaran baru pada tahun 2024 ini menjadi berkah bagi pedagang peralatan sekolah. Tahun ini omset penjualan melonjak berkali-kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Jika pada hari biasa mereka hanya mampu menjual 1 box buku per hari, namun jelang masuk sekolah tahun ini penjualan buku mencapai 8 box per harinya, yang mana 1 box berisi 32 pak buku. Menjelang hari masuk sekolah ini penjualan buku meningkat nggak? Meningkat, Mas. Ini
Kalau di hari biasa berapa Pak biasanya? Kalau hari-hari biasa buku kan nggak begitu itu ya, paling ya 1 box. Kalau kenaikan kelas gini bisa sampai 8 sampai 10 box per hari. Per hari ya? Di sini selain jual buku, jual apa sih? Selain buku tulis ada alat tulis lengkap mulai dari pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Mbak ini tadi yang beli ini sehari bisa sampai berapa ini? Yang beli sehari ini apanya itu? Jumlah pembelinya. Jumlah pembelinya. Kalau untuk yang hari ini banyak Mas. Ini soalnya kan sudah mau masuk kurang 1 minggu. Biasanya kalau kurang 1 minggu masuk itu peningkatannya hampir sampai 100% untuk pengunjungnya. Peningkatan penjualan ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Juli 2024 mendatang. Mengingat pada tanggal 15 Juli 2024 para siswa sudah mulai masuk sekolah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Tinggal di rumah sederhana, Alberto mampu berprestasi bela timnas Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Tinggal di rumah sederhana di atas lahan perhutani tidak memudarkan semangat Fadli Alberto Hengga, striker timnas Indonesia U16 asal Kabupaten Bojonegoro untuk mengukir prestasi. Terbukti ia mampu membawa Garuda Muda menjadi juara 3 dalam ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024. Di tempat inilah Fadli Alberto Hengga, warga desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tinggal. Remaja 16 tahun ini merupakan striker andalan timnas Indonesia U16 dalam ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024 beberapa waktu lalu. Namun siapa sangka, kehidupan Fadli di daerah kelahirannya jauh dari kata layak. Pasalnya putra dari pasangan John Cliff Hengga dan Piana ini selama ini tinggal di rumah dari papan kayu berukuran 4 x 8 meter beralaskan tanah di atas lahan milik perhutani. Kondisi ruang tamu, kamar tidur hingga dapur langsung menyatu tanpa adanya sekat apapun. Meski demikian, Fadli mengaku tak pernah putus asa dengan segala keterbatasan untuk meraih cita-citanya. Fadli Alberto Hengga mengungkapkan perjuangannya mengikuti beberapa seleksi hingga akhirnya dipanggil oleh pelatih Nova Arianto. Prestasi yang diraih pun terbilang mentereng, sebab ia turut andil mengantarkan timnas U16 meraih peringkat ketiga di ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024 setelah menggasak Vietnam dengan skor 5-0. Usai membela Garuda Muda, ia pulang ke Bojonegoro. Dengan tekad kuat dan kerja kerasnya, Alberto berharap ia bisa menjadi pesepak bola profesional dan mampu menembus skuad timnas senior. Mas Alberto kenapa Mas gak mau Mas pindah Mas? Ya bukan nggak mau, emang kayak kasihan aja kalau seumpama saya ke luar pas waktu ada tanding atau latihan nanti ibu saya sama siapa gitu. Iya tapi kan di sana juga sama ibu Mas. Ya kan di sini lebih kayak udah ada keluarga juga yang gitu. Yang tahu juga keadaan ibu saya juga itu. Terus pengennya Mas Alberto ke depan gimana Mas? Mungkin tetap lanjut timnas sampai senior lah. Sampai senior ya. Dan bisa main ke luar negeri. Gitu. Melihat kondisi rumah Alberto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengaku sudah melapor kepada PJ Bupati Bojonegoro. Ia mengatakan pada dasarnya Pemkab Bojonegoro akan memberikan perhatian bagi atlet berprestasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak PJ Bupati bahwa pada dasarnya Pemkab ketika ada anak muda berprestasi maka Pemkab Bojonegoro memberikan perhatian.
utamanya adalah pembinaan kepada atlet-atlet yang berprestasi, termasuk juga tidak hanya atlet tetapi anak-anak muda atau warga Bojonegoro yang berprestasi pasti diberikan sebuah apresiasi dan merupakan kebahagiaan kita ketika Pemkab mempunyai aset-aset yang berprestasi. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, memanfaatkan lahan tidur dekat Bengawan Solo, pasangan bapak anak di Kabupaten Bojonegoro sukses budidaya terong ungu. Berkat kerja kerasnya selama 3 bulan, sayuran bernama Latin Solanum melongena itu dapat dipanen setiap 4 hari. Cuan jutaan rupiah mampu diraup dari penjualan hasil panen. Duet dari bapak dan anak yaitu Wahid Muksin dan Wahyu Kristiawan, petani di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, berhasil memanfaatkan lahan tidur di tepi Sungai Bengawan Solo setempat untuk budidaya terong ungu berkualitas. Tanaman terong ungu yang dibudidayakan bersama selama 3 bulan, kini mulai memasuki masa panen setelah 3 bulan. Berkat kerja keras keduanya, sayuran bernama Latin Solanum melongena ini dapat dipanen berulang kali dengan jeda 4 hari. Dari total 5.000 tanaman terong ungu yang dirawat, pasangan bapak dan anak ini mampu panen mencapai 7-15 kuintal setiap pemetikan. Menanam terong ungu ini merupakan pengalaman pertama bagi Wahid Muksin dan juga Wahyu Kristiawan. Dengan memanfaatkan lahan tidur, mereka awalnya hanya coba-coba sambil melihat peluang penjualan. Sebab mayoritas petani sekitar memilih bercocok tanam padi dan belum ada satupun yang menanam terong ungu. Mas, ini cerita awalnya gimana Mas bisa tanam terong ini Mas? Oh, ini dulu itu tanah ini tanah kosong, banyak bebatuan dan saya maksimalkan untuk bertanam. Di sini kelihatannya tanahnya kok menguntungkan. Untuk perawatannya sendiri gimana ini? Perawatannya sangat mudah dan kebetulan tanah ini dekat dengan Bengawan Solo. Untuk pengairan gampang ya? Gampang. Kenapa Mas kok ini lebih memilih menanam terong Mas? Karena perawatannya sangat mudah dan biayanya cukup ringan. Untuk keuntungannya gimana Mas? Sekali panen? Kalau keuntungannya sekali panen ya alhamdulillah untung meskipun sedikit-sedikit. Keuntungannya tanah negara yang ditanami sangat dekat dengan aliran Bengawan Solo sehingga pengairan tidak menjadi kendala. Untuk penjualan terong ungu tidak sulit karena setelah pemetikan biasanya tengkulak sayuran langsung datang. 1 kilogram terong ungu dihargai minimal Rp3.500. Cuan jutaan rupiah mampu diraup dari penjualan hasil panen. Sekitar 5.000 kurang lebih Mas, 5.000 pohon terong. Iya. Jenis terong apa ini Pak? Ini terong ungu milik produk kapal terbang yang Princess Mas. Princess. Ini usia berapa Pak ini siap panen? Bagaimana? Panennya ini usia berapa hari Pak? Ini usia sekarang ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan Mas. Sudah berapa kali panen ya? Ini sudah 10 kali panen Mas. Kalau usia pohonnya bisa sampai berapa bulan? Sampai 8 bulan Mas. Ini. Kalau perawatannya bagus? Perawatannya bagus. 8 bulan. Kalau sekali panen bisa berapa beratnya Pak? Ini bertahap Mas. Kemarin ada 7 kintal, 1 ton 12, terus 1 ton lagi 12 gitu. 12 kintal. Kalau masa panennya Pak, berapa minggu sekali atau gimana? 4 hari sekali Mas. 4 hari sekali panen? Iya. Dengan perawatan tepat, tanaman terong ungu mampu bertahan hidup dan produktif menghasilkan buah hingga usia 8 bulan. Selama tanaman hidup, maka cuan akan terus mengalir setiap pemetikan 4 hari sekali. Husni Mubarok, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.